Selamat datang di podcast Aku Wakilmu, podcast bareng Mas Ginda dari Wakil Rakyat DPRD Kota Solo. Nah, bersama Workshop Coffee dan JC.MFG. Nah, ini kenapa nih Mas kok ada ini? Jadi setiap kita podcast, kebetulan ini di episode yang ke-6, kita mencoba mengajak siapapun yang ngikutin podcast ini ya belajar politik lah. Karena semua kebijakan ada di politik endingnya, dan saya juga masih belajar, dan supaya mungkin lebih menarik ya kita giatkan untuk membeli produk yang ada di sekitar kita ini. Kebetulan aja nih workshop dan isi ini yang kali ini di episode ini yang kita beli gitu. Oke, nah kebetulan ini podcast Aku Wakilmu bersama saya nih, Salman, di Instagramnya @m_alfarisi. Nah, hari ini kita bicara tentang lingkungan, Mas. Betul. Nah, ini kemarin lagi rame banget di kanal-kanal berita di online, koran-koran juga tentang Mas Ginda ini ngomong nih, protes sama admin salah satu di Pemkot ya kalau nggak salah itu. Betul. Tentang pemotongan pohon ini. Betul. Di salah satu rumah kecantikan. Nah, itu gimana nih Mas? Ini kayak seru nih kalau dibahas sekarang ini. Jadi ceritanya gini, ada suatu ketika masyarakat itu ngomong ke saya, Pak Ginda, ini ada pohon ditebang di sini, kenapa ya? Terus saya tanya selalu, coba difoto deh. Saya bilang difoto dan sampaikan di mana lokasinya, nanti saya akan tanyakan. Di satu sisi saya langsung men-tweet pemerintah Kota Solo untuk ada apa ini, pohon ini kenapa ditebang, dan tolong kasih jawaban biar kami sebagai anggota DPR juga bisa ngasih jawaban. Ternyata sama Pemkot itu tweet itu diadukan ke ULAS. Jadi ada suatu aplikasi program punya pemerintah kota namanya ULAS, yaitu tempat untuk mengadu. Nah, setelah diadakan aduan, kemudian dijawab waktu itu berdasarkan kurang lebih Direktur Elaskin saya memohon untuk ada penebangan pohon karena mengganggu akses masuk. Nah, Nah di situ saya cukup kecewa karena itu tadi, ruang terbuka hijau ini kita masih sangat kurang. Jadi kalau kita nggak bisa menambah, ya paling tidak coba mempertahankan. Dan saya sangat kecewa ketika ada suatu usaha yang bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan nampaknya tidak begitu peduli dengan kesehatan dan kecantikan kotanya. Nah ini yang saya mau suarakan. Saya nggak anti dengan usahanya, tapi ayolah kalau memang nggak paham, ayo kita cari solusi dong. Ini kalau caranya seperti ini, semua usaha nanti yang ada pohon di depannya akan ditebang dong caranya gini. Nah ini jangan jadikan kebiasaan, ayo kita cari solusi gitu. Oke, nah tadi kan sebenarnya kita ngomongin tentang RTH gitu kan, Mas ya. Nah, RTH ini sebenarnya itu di Solo tuh seperti apa nih? Soalnya kan ini ada hal menarik nih dari ulasan apa nih? Ulasan salah satu jurnal di Undip ini. Bilang kalau sebenarnya RTH di Kota Solo ini masih minim ya, 12,458%, dari target 20% ini. Betul. Nah, gimana nih Mas? Kayaknya nggak 12 ya, saat ini malah tinggal 9%. 9%. Jadi 9%. Saya selalu mengatakan ya kita nggak alergi dengan pembangunan, tetapi kita punya undang-undang yang mengamanatkan ruang terbuka hijau itu 30%. 30%. Ya, 10% itu privat, jadi milik masing-masing individu atau rumah, yang 20% milik publik. Nah, yang 9% tadi itu yang milik publik. Nah, kita sangat-sangat kurang, dan saya selalu bilang ya, menambah itu sangat-sangat sulit ya. Jadi saya kemarin sempat ngitung. Jadi kalau kita bicara Kota Solo nih ya, kita bicara Kota Solo ini 10% dari Kota Solo yang luasnya hanya 44 km itu kurang lebih sekitar 440 hektar. 440 hektar. Ya, nah, atau kurang lebih sekitar 4.400.000 meter persegi. Itu untuk 10%-nya. Berarti untuk 1%-nya itu kurang lebih sekitar 440.000 meter persegi. Itu 1%. Nah, 440 meter persegi itu setara dengan kurang lebih 55 lapangan bola. Jadi kalau kita mau membuka ruang terbuka hijau 1% aja, itu ada sekitar paling gampang ada 55 lapangan bola
yang akan kita bangun dalam bentuk taman mestinya ya. Ya jangan bayangin aja loh, satu lapangan bola itu kayak di Kota Barat itu aja udah kayaknya udah makan tempat banyak sekali itu. Benar-benar. Jadi kalau kita mau menaikkan satu aja bakal kesulitan. Makanya saya bilang kita sangat-sangat kurang. Saat ini tinggal 9% dan ya kalau memang belum bisa nambah, paling enggak jangan sampai turun. Tapi saya yakin ketika masyarakat dan pemerintah tidak terlalu peduli dengan ruang terbuka hijau, ya akan ada pengurangan. Saya jamin itu. Selalu atau gimana Mas? Selalu ya, kita lihat aja ya. Belum lama ini flyover Posari dibangun. Ya, ada beberapa ruas jalan yang memang terpaksa harus ditebang ya. Saya selalu mengatakannya, penebangan itu kalau pohon mati membahayakan atau ada kepentingan yang lebih besar, nggak apa-apa. Tapi kita cari solusi. Di Perda diamanatkan siapapun yang menebang pohon wajib ngasih pohon pengganti. Nah, ini saja kita belum lihat pohon penggantinya, tapi kita bisa lihat pembangunan yang begitu masif ini memang membutuhkan pengorbanan. Nah, yang kita belum lihat ini adalah pengorbanan yang dilakukan pohon-pohon itu, apakah kita sudah menggantinya. Nah, itu saya katakan agak sulit melihat pembangunan saat ini karena yang kacamata yang kita lihat hanya sisi pembangunannya, sisi lingkungannya yang kita nggak lihat. Dan apa yang terjadi kalau ruang terbuka hijau nanti tidak memenuhi norma 30% tadi, banjir sebegitu mudahnya, pencemaran sebegitu mudahnya. Jadi ya ini butuh goodwill lah dari semua kita. Oke, nah tadi ada satu poin banjir. Nah di Solo ini kayaknya genangannya masih banyak gitu Pak. Nah ini sebenarnya apakah ini ada sangkut pautnya sama RTH? Pasti ya. Jadi gini, banjir itu memang disebabkan oleh tidak lancarnya air hujan itu mengalir langsung ke sungai. Ya. Jadi yang pertama itu ya jelas saluran-saluran kita memang masih banyak yang tidak optimal, antara kurang lebar, antara sudah banyak sedimen, antara banyak orang membuang sampah ke selokan misalnya dan ke sungai, yaitu nggak lancar. Tetapi fungsi pohonnya tadi, fungsi ruang terbuka hijaunya itu yaitu untuk menyerap air yang tidak bisa dikendalikan. Nah, satu lagi yang mau saya kasih tahu, banyak orang yang tidak bisa membedakan RTH dengan RTNH. Gimana itu Mas? Jadi ada yang menganggap paving itu RTH. Itu banyak sekali. Iya. Jadi mereka bilang ini sudah ruang terbuka. Iya, ruang terbuka. Tapi nggak hijau. Tapi gitu. nggak hijau. Iya. Ya. Ini yang sudah sampein. Nah, silakan dilihat pembangunan rumah-rumah, toko-toko saat ini. Kebanyakan itu mengutamakan pavingisasi di depannya. Benar. Saya selalu mengatakan, ya benar, itu ruang terbuka. Benar, itu bisa menyerap air, tapi tidak bisa menghasilkan oksigen misalnya. Makanya saya bilang ruang terbuka itu simple kok, mau rumput, mau perdu, mau pohon, nggak masalah. Itu sudah dianggap dengan ruang terbuka. Tapi ketika itu diganti dengan paving, dia masuk kategori ruang terbuka non hijau. Non hijau. Iya. Nah sebenarnya ruang terbuka di Solo ini kan kalau dilihat tuh cuman yang besar tuh ada 6 taman doang nggak sih Mas ya? Betul. Dan yang paling enak tuh cuman satu menurut saya. Mana itu? Balai Kambang. Balai Kambang ya. Yang sebenarnya nggak di paving gitu, langsung di tanah gitu. Iya. Nah, apakah sebenarnya di Solo ini seperti ada berita mungkin beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu di mana di pemekaran Kelurahan Jebres itu ada sekitar 2000 meter sisanya ingin dijadikan RTH gitu. Oke. Nah itu sebenarnya termasuk usaha dari pemerintah nggak sih Mas? Gini, di usaha ya, saya tetap sepakat dengan usaha pemerintah untuk menambah RTH. Tapi pertanyaannya gini, misalnya di Jebres, ya, kalau 2000 meter persegi itu mau dijadikan RTH, yang tidak dijadikan RTH berapa? Jadi rumusnya simpel sih. Siapapun yang mau membangun rumah 1000 meter persegi, maka minimal 100 meter persegi dia harus dalam wujud RTH. Nah pertanyaannya gini, kalau dari 2000 meter RTH tapi yang non RTH itu 1000 meter, wah itu luar biasa. Bahkan ruang terbuka hijaunya dua kali lipat dari yang tidak hijau. Tapi kalau ruang terbuka hijaunya 2000 meter, tapi yang dibangun 10.000 meter, ya nggak nendang jatuhnya. Makanya kan
komposisi persentasenya itu juga harus imbang. Jangan sampai di setiap wilayah yang kita mau hitung, jangan sampai ruang terbuka hijaunya tidak ada atau tidak mencapai daripada 10%. Itu yang harus kita jaga. Nah, ini sebenarnya pentingnya untuk ruang terbuka hijau sebagai kaum urban ya, kan Solo kan termasuk urban gitu kan. Pentingnya ruang terbuka hijau ini untuk Mas Ginda sendiri, karena ada satu artikel yang bilang sebenarnya ruang terbuka hijau juga sejalan dengan pelaksanaan kota layak anak ya. Ya. Nah, ini di Solo seperti apa nih? Yang apa nih? Antar keduanya ini, apakah sebenarnya benar-benar taman itu udah direalisasikan sebagai RTH yang punya kapasitas yang mumpuni untuk belum ini? Juga ya. Jadi ruang terbuka hijau itu kalau kita lihat di Perda, apalagi kita lihat di Perda kita tentang tata ruang wilayah RT RW akan kelihatan taman itu masuk ruang terbuka hijau. Kemudian jalur hijau misalnya kayak sepanjang jalan itu juga dianggap jalur hijau. Pemakaman pun itu juga dianggap sebagai jalur hijau. Makanya taman-taman mana yang dianggap sudah layak, karena sebenarnya ruang terbuka hijau memang merupakan perpaduan antara ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau yang nantinya akan menjadi tempat bertemunya masyarakat. Benar. Mulai dari berolahraga, mulai dari bersosialisasi, memasukkan segala macam ya diskusi di situ. Memang jadi ajang bukan hanya untuk kota layakan aja, tapi diharapkan memang masyarakat mau berinteraksi dengan warganya di ruang itu. Nah, yang ini yang memang belum kelihatan dimanfaatkan betul. Ya ada sih beberapa taman yang sudah maksimal, tapi ya ada ya beberapa taman yang memang belum maksimal gitu. Nah, ini yang harus kita samakan. Saya selalu menamakan kita samakan frekuensinya untuk kemajuan kota kita. Ya karena sebenarnya kalau kita ngomong tadi ya balik lagi kaum urban ini yang paling hilang itu pembangunan yang masif itu kan koneksi dengan lingkungan ya, dengan alam. Jadi tadi karena apa ada misinterpersepsi antara paving tadi termasuk ruang terbuka hijau itu karena yang penting terbuka gitu. Iya. Nggak apa-apa nggak ada pohonnya. Ini salah satu hal yang mungkin terlihat tuh yang deket itu loh, masih deket seberangnya Balai Bank Indonesia. Bank Indonesia. Nah itu taman yang buat lahan parkir. Ya. Nah itu sebenarnya dulu kan tanah gitu kan. Betul. Nah kenapa ini saya bingung gitu. Sebenarnya walaupun mungkin sudah pernah banyak dibahas ya, tapi kenapa pingin dipaving gitu? Padahal kan dulu asri gitu, banyak pohonnya dan tanah gitu. Saya juga nggak begitu memahami ya. Jadi ketika pemerintah kota mengambil kebijakan itu karena lahan parkir kita kurang, kemudian parkir di sana kesulitan, terus kemudian akhirnya dipaving ya. Saya bilang di sisi ini saya bisa memahami persoalan itu, tetapi di sisi yang lain adakah ruang terbuka hijau yang akan jadi penggantinya? Ya kita lihat aja alun-alun. Yeah. Kita lihat aja Mangkunegaran, kita lihat aja UNS, nggak ada masalah kok dengan mereka tetap mempertahankan kehijauannya. Nah, kenapa di daerah Beteng yang tadi disebutkan, kenapa malah dipavingisasi? Ya kita berharap nanti pemerintah akan ngasih solusi, ngasih masukan, ngasih contoh yang utama supaya warganya juga ikut-ikutan. Siapa mau bikin usaha, ya kita bikin usaha, jangan kayak tadi. Wah, ada pohon mengganggu, ya tahu loh, minta tolong dong ditebang, loh, mengganggu ini. Ya. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Itu jangan-jangan juga karena memang saking koneksi antara alam sama lingkungan itu jadi ya udah karena menghalangi ya tebang aja gitu. Ya. Itu bisa nggak Mas? Ya itu kan pemikiran-pemikiran yang harus kita hilangkan. Jadi kita harus ngasih kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya lingkungan. Atau misalnya ada yang bilang itu usahanya sama pohonnya kayaknya tua tok pohonnya sih, kenapa sih yang suruh ngalah pohonnya gitu misalnya ya. Ya itu yang harus disampaikan. Jadi misalnya banyak tagline kalau nggak bisa mempertahankan kalau nggak bisa menambah ayo kita mempertahankan, atau filosofi pohon dan akar loh. Pohon itu nggak akan berdiri tegak gagah kalau akarnya tidak kuat. Nah, akar yang kuat itu bagaimana loh. Nah, kita bikin filosofi supaya masyarakat kita akan menyayangi pohon gitu. Jangan terus ini ganggu usaha ini. Gitu. Ya kalau gitu sih yang terjadi ya semua akan berpikir lebih simpel, tebang aja gitu. Dan itu dampaknya juga ke RTH-nya tadi ya. Ya, dampaknya ke RTH, ujung-ujungnya nanti ya dampaknya ya
kebanjiran. Saya mau ngasih contoh Surabaya, ya, walaupun itu kota yang bukan kota kita, tapi Surabaya dikagumi karena pemeliharaan ruang terbuka hijaunya mampu menurunkan suhunya 2 derajat. Suhunya 2 derajat. Ya. Wow. Saya sampai kaget. Silakan dicek di online ya, tuh Surabaya mampu menurunkan 2 derajat. Nah, apa yang kalau Solo kalau nanti ini dibiarkan, jangan-jangan malah tambah 2 derajat atau lebih. Jadi ya banyak yang bilang Solo udah mulai panas. Ya panas lah. Ya, ketika RTH-nya nggak akan mencukupi. Benar. Dan udah ditebang tadi ya. Iya. Tadi ya. Nah, kita ngomongin lingkungan tadi, kita ada RTH kan. Nah, mungkin satu hal tentang lingkungan tuh nggak bisa lepas dari sampah. Oke. Ya, kita ngomongin tentang sampah di Solo, Mas. Nah, di Solo ini kayaknya ada satu inovasi nih, namanya pembangkit listrik tenaga sampah, PLTSA di Putri Cempo ya. Betul. Nah, itu sekarang gimana Mas kabarnya? Seingat saya pembangkit tenaga sampah dalam proses pembangunan ini lagi berhenti karena masalah pandemi. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah sampah di kota Solo itu setiap harinya kurang lebih 300 ton. 300 ton. Ya, kemudian sampah saat ini sudah tidak ada TPS. Jadi sampah itu diambil oleh petugas sampah, langsung dibawa ke Putri Cempo, dan jumlahnya kurang lebih 300 ton. Dan setiap hari ada sekitar 340 armada yang masuk ke sana. Jadi kenapa ini saya katakan ya, saya mau ngasih gambaran masyarakat ini, tolong kalau buang sampah itu dipikir. Dalam artian ya, sampah itu sebenarnya adalah sesuatu yang berharga kalau dikelola dengan baik. Nah, kaitannya dengan pembangkit tenaga sampah itu, akan saya bukan membakar ya, tapi ada teknologi namanya gasifikasi kalau nggak salah ya. Salah satu bentuk insinerator juga ya. Insinerator juga yang nanti akan menghilangkan sampah itu menjadi tenaga listrik. Nah, apakah muat? Lah ini yang kita cari, karena di beberapa artikel yang saya baca memang teknologi ini akan lebih efisien dan efektif ketika sampahnya kurang lebih 1.000 sampai 1.500 ton. Itu sekali diangkat. Jadi ibarat galon ya ya, kalau galonnya penuh baru kita gunakan teknologinya. Tapi kalau belum penuh tapi mau dikeluarkan, galonnya kan eman-eman belum penuh kok. Nah, jadi ya saya selalu mengatakan betapa pentingnya kita memilah sampah. Karena yang perlu diketahui tentang sampah sebenarnya gini. Sampah kita itu yang bermasalah sebenarnya sampah basah kok. Ya. Nah, sampah itu faktanya semua menjadi basah. Karena semua sampah kita itu dicampur. Iya. Ya, benar-benar. Saya pernah tanya, yang paling bikin sampah itu jadi tidak berharga adalah es teh dalam plastik. Plastiknya dibuang, es tehnya udah habis, plastiknya dibuang, esnya masih dalam plastik. Ketika dibuang ke sampah, airnya membasahi semua sampah. Kalau sampah itu dari awal sudah bisa dipilah, yang kertas disendiriin, yang lampu disendiriin, yang kayu disendiriin, sampai PLTSA nanti sudah terpisah, itu jadi uang semua. Yang kertas bisa kita jual, yang plastik bisa kita daur ulang. Nah, ini pemahaman ini yang belum kita lakukan. Tetapi kalau kita hanya membuang sampah saja, sekarang di sana sudah bukan bukit lagi, ini udah setengah gunung ini sampahnya. Nah, untuk menghilangkan jumlah sampah yang segitu banyaknya, memang teknologi itu digunakan supaya sampah itu nanti lama-lama bisa habis. Tapi nanti kalau sudah habis, ya harapannya sampah yang datang ke sana memang betul-betul sampah. Betul-betul tidak ada nilai ekonominya, tidak ada nilai manfaatnya, ya hanya bisa di insinerator, bisa dibakar atau dihabiskan, silakan. Gitu. Nah, pertanyaannya, kesiapan peraturan lalu ke pemerintah ini ngasih solusi untuk tindakan. Jadi misalkan ini kan waste management ya, artinya kan pengelolaan sampah, dan kita ngomongin juga mungkin ibu-ibu rumah tangga relate ya atau sangat dekat juga ketika udah milah tapi nanti dicampur lagi sama petugasnya gitu. Betul. Nah, itu gimana, Mas? Saya dulu pernah mengatakan opsinya adalah
jangan langsung ke rumah tangga, ke sekolah dulu lah. Saya punya harapan ke depan itu sekolah-sekolah seperti SD, SMP itu sampah dari sekolah itu sudah terpilah. Karena kan kita tahu ya, sampah di sekolah, di kelas itu kan apa sih sampahnya? Kan paling cuma kertas, pulpen, buku ya kan. Kita mulai dari situ dulu deh. Kemudian buat anak-anak yang ke sekolah minum air mineral atau dalam plastikan, ya ketika habis jangan langsung dibuang, dikumpulkan. Saya punya teman yang punya lapangan futsal, semua botol plastiknya yang selesai diminum oleh yang main, akhir tahun dia jual kok. Jadi bisa buat THR 2 katanya ya toh. Dia kumpulkan dulu, dia kumpulkan sampai segitu banyaknya. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, kalau sampah di masyarakat itu kan memang terlalu kompleks. Tapi ya kita mulailah ketika anak-anak muda, anak-anak kecil sudah paham tentang pentingnya membuang sampah, tentang pentingnya memilah sampah, saya rasa ini bisa jadi aset yang luar biasa ke depannya. Tapi kayaknya sampah di masyarakat tuh juga paling banyak di rumah tangga Mas gitu. Iya. Nah kalau untuk di rumah tangga sendiri kayak gimana nih? Kayak ada peraturan bahwa beberapa TPS yang ada di setiap kecamatan juga ditarik kan? Iya. Kayak misalkan di Pucang Sawit gitu. Oh semua ya sekarang semua sudah. ditarik. Nah itu gimana Mas? Kan nggak bisa lagi untuk membuang sampah. Ataukah emang ada alternatif untuk masyarakat diberdayakan untuk membuat kompos misalkan? Betul. Untuk mengelola sebenarnya sampah rumah tangga itu sudah dilakukan kan, beberapa wilayah sudah membuat bank sampah gitu. Itu sebenarnya sudah suatu cara supaya masyarakat itu membuang sampah dengan lebih baik. Jadi ya kita mulailah dari sekarang, misalnya sampah yang paling banyak dihasilkan oleh rumah tangga itu apa sih? Ya kalau misalnya itu sisa makanan yang ya udah bikin satu wadah gitu loh, buang di situ, nanti kita sepakat untuk dibuat kompos. Atau saya pernah ikut bersih-bersih sampah, waktu itu saya dapat lokasi di Pasar Legi. Dan saya lihat misalnya kayak nanas itu dipotong hanya meninggalkan buahnya saja, sisa-sisanya itu sebenarnya bisa jadi makanan hewan misalnya. Nah, kenapa ini enggak kita pisah dari awal? Ketika itu digabung dengan sampah yang lainnya, ya itu tadi. Jadi kita cari lokasi-lokasi yang memang lebih memungkinkan untuk memilah. Atau misalnya kalau di suatu kelurahan warganya siap untuk memilah makanan, ya kan. Jadi tolong dong kalau makanan sisa jangan langsung dibuang ke sampah, bikin wadah tersendiri, nanti kita gabung-gabungin supaya nantinya bisa kompos. Bisa. Tapi saya bisa sampaikan ketika dia tercampur dengan misalnya batu baterai, ya udah nggak akan fungsi itu komposnya. Benar. Makanya ini bahayanya tidak memilah, langsung mencampurkan sampah. Nah, siapa yang punya inisiasi, ya pemerintah nanti punya inisiasi, masyarakat juga mau ikut masuk di dalam inisiasi itu. Ya, kalau pada nggak mau ya buat apa ya? Ini kurang disuarakan juga ya Mas ini? Atau selama ini udah banyak? Sudah banyak. Ini kan tinggal kesadaran. Makanya kan kita berharap anak-anak muda podcast ini, wah benar juga ini yang diomong Pak Kindana loh. Coba kita buatlah ya. Kan benar. Sekarang anak-anak muda itu bisa jadi guru orang tua. Ya kita lihatlah ya toh aplikasi-aplikasi yang lebih paham anak-anak muda. Kadang-kadang kita yang ngasih tahu orang tua. Dan sekarang ketika anak-anak muda dapat ilmu yang lebih bagus, tinggal ngomong dong sama orang tuanya. Gitu. Ya. Berarti ini perlu disampaikan juga ya nanti ya. Mungkin teman-teman punya inisiasi apa atau sekedar tadi mengeluhkan pohon ditebang di mana, boleh langsung ke Mas Ginda ya. Itu bisa di kemana? Ke DM, ke semua platform sosial media. FB, Twitter silakan. Atau mau langsung datang ke kantor DPRD silakan. Ya. Mau saya suruh jadi narasumber silakan. Ya kita bukalah, cara kita berpolitik, kita biasain, kita akan mengikuti keinginan anak-anak muda. Yang penting itu. Seperti kalau ngusulin perda gitu bisa nggak Mas? Boleh. Kenapa enggak? Kayak saya ini misalkan nih, Mas kalau di Prancis itu nyampah makanan itu udah didenda loh. Di Solo mau dong didenda, bisa nggak? Bisa aja. Kenapa enggak? Nah, ini kan butuh goodwill. Saya bilang ketika anak muda menguasai pemerintahan, ketika anak muda sudah masuk pemerintahan, dunia ini akan berubah. Cool banget nggak? Cool. Asine sing cool iki. Oke, nah ini udah jam segini nih Mas. Mungkin udah sekian dulu untuk podcast Aku Wakilmu. Nah, nanti kita kembali lagi ke episode berikutnya. Yang makin seru juga tentunya ya sama Mas Ginda dan minum dulu. Oke, minum dulu.
dari Workshop Coffee ya. Pokoknya jangan kapok. Silakan nanti kalau ada topik-topik yang lebih menarik yang mau dibahas atau teman-teman pengen juga jadi narasumber untuk berdiskusi, saya akan selalu siap untuk jadi wakilmu. Oke, jangan lupa bisa di DM juga. Oke. Mas Ginda bakal siap mendengarkan dan juga siap untuk jadi wakilmu yang benar-benar ya. Amin, 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 amin. Sampai jumpa.